Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 128 129. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam baru selesai membangun Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, meninggikan pondasinya, kemudian dibantu oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanjatkan doa untuk keturunan-keturunannya. Dan salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus ke tempat ini seorang rasul. Yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada umatnya ayat-ayat Engkau. Ya. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada umatnya Alkitab, maksudnya kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz, yang maha kuat, wal hakim, yang maha bijaksana. Nah, doa Nabi Ibrahim ini baru Allah kabulkan lebih kurang 8.000 tahun setelah itu. Maka dikabulkannya doa Nabi Ibrahim ini sebagai wujud datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sehebat ini? Kenapa engkau secemerlang ini?" Nabi Muhammad selain gagah, cerdas, dan secara fisik juga luar biasa, semuanya menakjubkan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, "Ana da'wati Abi Ibrahim." Saya ini bisa begini karena doa dari bapak saya dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-151. Ya, doanya tadi di surah Al-Baqarah 129. Jawaban dari doa tersebut ada di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul, rasulan minkum, dari kalangan kamu sendiri, ya. Maksudnya Nabi Muhammad diutus dari bangsanya sendiri. Rasulan minkum yatslu alaikum ayatina, yang membacakan kepada engkau ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan membacakan Alkitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan engkau ilmu yang belum engkau ketahui. Nah, di sini bahasanya persis sama dengan doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan kita bandingkan dua ayat ini di ayat surah Al-Baqarah 129 dan surah Al-Baqarah 151. Hanya mengenai urutan di sini agak berbeda, tapi isinya, kontennya itu sama. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, yatslu alaikum ayatina, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 151. Dan ini adalah urutan kita menuntut ilmu. Urutan ini penting sekali, ya. Sesuatu yang tidak berurutan itu bisa berbahaya. Misalkan urutan seseorang untuk makan, ya. Jika anak yang masih berusia katakanlah 3 bulan itu belum bisa dikasih cabai, belum bisa dikasih makanan yang keras, ya. Kalau usianya masih 1 minggu, itu masih minum air susu ibu, belum bisa lagi disuapkan nasi, apalagi dikasih sambal rendang segala macam. Bukan berarti rendangnya tidak bagus, tapi memang belum itu urutan makanan dari si manusia yang baru lahir ini. Begitu juga setelah dia berusia 1 tahun, apa makanan yang tepat, 2 tahun begitu juga, ya. Jika ada susu formula itu juga sesuai dengan urutan-urutan usia dari anak tersebut. Itu makanan kita sebagai manusia yang akan mengisi perut kita. Begitu juga ilmu yang akan mengisi
dada dan mengisi kepala kita. Juga ada urutan-urutannya. Maka inilah urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan urutan ini harus sesuai dengan urutan tersebutnya. Kalau anak-anak saja bermain, hadirin rahimakumullah, kalau usianya 1 tahun, itu level mainannya mungkin main susun-susun ya. Anak usia 5 tahun, itu mungkin mainannya sudah mulai mainan edukatif lain sebagainya. Tapi belum bisa kita kasih pisau. Bagaimana kalau misalkan anak 5 tahun kita kasih pisau, anak 1 tahun kita kasih mainannya pisau? Belum lagi. Mungkin pisau nanti kita kasih setelah dia remaja, panah setelah dia remaja. Kemudian ada lagi permainan berenang, ada lagi permainan berkuda dan lain sebagainya. Itu urutan yang selanjutnya. Nah, di dalam menuntut ilmu ada urutannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami utus seorang rasul minkum, dari kalangan engkau sendiri. Yang pertama urutannya adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi urutan orang yang pertama sekali menuntut ilmu adalah dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat-ayat Allah di sana adalah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Maka urutan yang terbaik untuk pendidikan anak yang masih awal sekolah adalah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, ini yang mungkin menjadi kekeliruan di dunia pendidikan hari ini, di mana anak-anak tidak diajarkan untuk membaca kitab Allah, tidak dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mereka langsung diajarkan matematika, mereka diajarkan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris bahkan. Ini sebenarnya urutan yang salah dalam menuntut ilmu. Maka alhamdulillah di dunia pesantren ini sudah dirapikan kembali, bahwa urutan pertama dalam menuntut ilmu adalah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bahkan seorang anak yang masih berada dalam perut ibunya, itu sudah bisa dibacakan ayat-ayat Allah. Mereka sudah bisa diajarkan. Anak kecil yang mungkin belum bisa berbicara dengan lurus, masih banyak kosakatanya yang tidak tepat, tapi insya-Allah dia sudah bisa dibacakan ayat-ayat Allah. Yatslu alaikum ayatina, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah. Wa yuzakkikum. Nah, kalau Nabi Ibrahim meletakkan wa yuzakkikum ini di urutan terakhir, dibersihkan itu urusan terakhir. Kenapa? Karena bagi para nabi itu kebersihan itu mereka sudah bersih dari dosa. Hati mereka sudah bersih. Maka bersih ini bisa dibutuhkan, bisa tidak. Karena nyatanya mereka sudah bersih. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, mereka ini masih kotor. Ya, mungkin didikan dari orang tuanya ada kata-kata kotor yang masuk ke dalam hati anak ini, masuk ke dalam fikirannya, masuk ke dalam akhlaknya. Hal-hal kotor ini dibersihkan dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membersihkan diri kita, itu salah satu caranya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urutan yang nomor 2. Jadi setelah dibersihkan dada kita dengan sifat-sifat yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak baik, dengan hal-hal yang buruk, baru selanjutnya materi urutan berikutnya yang diberikan adalah wa yu'allimukumul kitab, diajarkan mereka Alkitab. Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi pelajaran ketiga setelah dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dibersihkan jiwanya, kemudian jiwa yang sudah bersih ini siap untuk diberikan Alkitab. Ilmuilah Al-Quran, karena Al-Quran bukan sekedar bacaan. Ya, jadi dalam bahasa Arab, kalau ada satu kosakata kata kerja, misalkan qara'a artinya membaca, diberikan alif dan nun, qara'a menjadi Quran, itu artinya bukan sekedar bacaan ya. Qaraba artinya dekat, kemudian dikasih alif dan nun menjadi qurban. Qaraba menjadi kurban, artinya bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita kurban itu bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Quran dari kata qara'a menjadi Quran, menjadi berarti bukan sekedar bacaan ya, bukan sekedar bacaan. Kenapa? Al-Quran itu sejatinya adalah tuntunan hidup yang harus kita ilmui, yang harus kita kaji, yang harus kita fahami, dan insya Allah kita amalkan
setelah itu kita dakwahkan, karena dia adalah tuntunan hidup manusia. Nah, jadi mengilmui Al-Quran itu adalah tahapan ilmu selanjutnya. Kemudian setelah itu wal hikmah. Hikmah adalah makna yang terkandung dari suatu ilmu, bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana cara mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari ilmu tersebut, sehingga poin tersebut, nilai-nilai tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmah ini disebutkan dalam hadis, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ini adalah barang yang hilang dari kaum muslimin. Misalkan saya kehilangan HP saya ini, orang tahu bentuknya seperti ini, speknya begini, mereknya ini, tercecer mungkin ketinggalan di kantor. Kemudian ketika karyawan atau mungkin yang lain menemukan HP ini, maka tentu saja saya adalah orang yang paling berhak mendapatkan HP ini. Nah, jadi sama dengan hikmah. Hikmah adalah dhalatul mu'min, barang yang hilang, yang itu adalah kepunyaan dari kaum muslimin. Dimanapun dia menemukan barang tersebut, maka dia paling berhak untuk mengambilnya. Ya. Nah, jadi ketika dia sudah mengilmui, misalkan dia sudah memahami Alkitab, ternyata ada satu pelajaran penting dia dapatkan mungkin dari belajar biologi, belajar matematika. Oh, ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, surat ini ayat segini. Maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya, dan dia yang paling berhak untuk mengamalkannya. Nah, jadi hikmah adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai dari satu ilmu, kemudian nilai tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmah, seorang ahli hikmah ini luar biasa, ya. Ini sudah level yang sudah di atas orang alim. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ada seorang yang digelari dengan ahli hikmah, namanya Luqman, Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh dengan hikmah. Bagaimana hikmahnya sampai orang sekampung itu bertanya ke rumahnya. Setiap hari orang mengantri depan pintu rumahnya itu, bertanya kepada Luqman, "Wahai Luqman, hari ini saya mau apa?" Kalau ada pejabat yang datang, "Wahai Luqman, ini ada RUU, rancangan undang-undang. Ini tolong dievaluasi, dikoreksi." Dan seterusnya. Jadi Luqman ini bisa menentukan kamu melakukan ini, kamu mengerjakan ini, kamu bidangnya di sini, dan seterusnya. Ini hikmah yang hari ini mungkin jauh dari kaum muslimin. Banyak orang yang sudah alim tapi belum sampai ke level ahli hikmah ini. Nah, setelah mendapatkan ahli hikmah ini, apa level selanjutnya? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah akan mengajarkan engkau, wa yu'allimukum, dan dia akan mengajarkan kamu ma lam takunu ta'lamun, apa yang belum engkau ketahui, ya. Banyak hal yang belum kita ketahui dalam berbagai segmen, berbagai bidang dan disiplin ilmu pengetahuan. Banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Dan alangkah lebih baiknya jika yang mengajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan urutan yang baik, urutan yang pas sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi mulailah itu dengan membaca kitabullah, baguskan bacaannya. Kalau bisa dibaca Al-Quran ini dengan tajwidnya, dengan hukumnya. Setelah rapi membaca Al-Quran, bersihkan diri, kemudian masuklah mengkaji kitabullah, mengkaji Al-Quran, selami tafsirnya, kemudian hikmah, amalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ambil nilai besar dari pelajaran-pelajaran yang diambil dari tafsir Al-Quran. Dan setelah itu insyaAllah, kemanapun anda menghadapkan disiplin ilmu, insyaAllah Allah yang akan menjadi gurunya. Maka ulama-ulama terdahulu, setelah misalkan ulama-ulama besar seperti Ibnul Jauzi, kita sepakat Ibnul Jauzi ini adalah seorang ustaz. Kenapa Ibnul Jauzi membeli buku misalkan Al-Qanun fit Tib? Al-Qanun fit Tib ini undang-undang ilmu kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kenapa dia membeli ini? Kenapa dari ustaz menyeberang ke ilmu kedokteran? Karena memang seperti itulah orang yang sudah mengaji, orang yang sudah
mengikuti level-level atau urutan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu di sana ada satu bab namanya Tibun Nabawiyah atau kedokteran ala Nabi. Bayangkan seorang ustadz itu mengkritisi habis teori kedokteran yang ada di Eropa. Dia memulai mukadimahnya dengan mengkritisi teori-teori kedokteran yang ada di Eropa. Bagaimana kalau misalkan ini sekarang terjadi? Misalkan saya seorang ustadz, kemudian saya berbicara tentang kedokteran, mungkin para dokter hari ini akan tersinggung. Kenapa? Karena mereka sudah belajar puluhan tahun, bahkan ya, dari dokter saja sudah 6 tahun, ambil spesialis, ambil lagi subspesialisnya, kemudian meneliti, mengembangkan hasil risetnya segala macam, kemudian hasil risetnya dipatahkan oleh seorang ustadz yang mungkin tidak berbicara masalah itu, tidak pernah kuliah masalah itu, mungkin tidak akan didengar. Tapi apa yang dikritisi di dalam Zadul Ma'ad, terutama yang disampaikan dalam mukadimah Tibun Nabawiyah, dikaji di Eropa, kemudian dibenarkan itu dan diakui, kemudian diamalkan. Bagaimana seorang ustadz bisa mengkritisi teori-teori dan membatalkan teori-teori yang ada di ilmu kedokteran saat itu. Kenapa? Karena ada yang mengajarinya jauh lebih hebat dari fakultas kedokteran manapun, daripada profesor doktor manapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah yang akan mengajarimu apa yang belum engkau ketahui. Bacalah di dalam surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca di sini maksudnya adalah yang dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di ayat kelimanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana, yang mengajarkan manusia, ma lam ya'lam, dari sesuatu yang belum dia ketahui. Bacalah dari surat Iqra, baca dari ayat Al-Qur'annya, insyaallah untuk selanjutnya Allah sendiri yang akan menunjukkan engkau ilmu-ilmu yang belum engkau ketahui. Dan inilah yang ingin kita bahas di pesantren, bahwa pesantren merapikan lagi urutan-urutan dalam menuntut ilmu ini, memulainya dengan tahfizul Quran. Kita di pesantren memulai dengan tahsin Quran, dengan tahfiz Quran. Setelah itu wa yuzakkikum, dibersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada selama ini di keluarga pendidikan yang kurang bagus, lingkungan yang tidak baik, berteman dengan anak yang tidak baik. Di lingkungan pesantren insyaallah dijaga, aktivitas dijaga, ibadah dijaga, diperhatikan oleh para ustaz di sana, kemudian disiapkan untuk berikan tafsir Al-Quran, diajarkan mengamalkan Al-Quran, dan suatu saat nanti insyaallah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, insyaallah akan dimudahkan untuk belajar ilmu yang belum kita ketahui. Silahkan dikembangkan. Bisa saja nanti tamatan pesantren akan menjadi pakar, menjadi saintis, atau menjadi TNI, Polri, dan lain sebagainya. Silahkan saja. Tapi basisnya adalah pesantren. Silahkan saja tamat pesantren ingin kuliah kemana misalkan. Ingin kuliah menjadi teknokrat, ingin jadi politikus, ingin jadi ini dan itu. Silahkan. Tapi insyaallah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena urutannya dalam belajar itu benar. Mudah-mudahan ini sebagai bahan kajian bagi kita para orang tua, bagaimana harus merapikan ilmu ini urutannya, karena urutan ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Dan selama ini mohon maaf dunia pendidikan tidak menghiraukan urutan-urutan ini, sehingga anak-anak yang belajar di kelas ibaratnya mereka belajar ujian, habis itu lupa. Belajar ujian lupa, belajar ujian lupa. Kenapa? Karena urutannya tidak baik. Nah, cobalah urutan ini dari yang lebih tinggi terlebih dahulu, dari kitabullah mulainya, dari yang paling tinggi. Ibaratnya kita mendayung sampan, mulailah dari hulu ke hilir. Itu insyaallah sekali dayung jalannya cepat. Tapi kita sekarang kebalikannya seperti itu. Kita belajar dunia, baru nanti di usia tua baru mengkaji tafsir Al-Quran, baru ikut majelis ta'lim, wirid pengajian. Ketika muda tidak diajarkan Al-Quran. Itu ibaratnya mendayung dari hilir ke mudik.
ke hulu. Jadi mendayungnya susah sekali, begitu berhenti sebentar mundur ke belakang. Melelahkanlah cara menuntut ilmu yang seperti ini. Kita lihat di kelas-kelas anak-anak kita, mereka belajar ujian habis itu lupa, belajar ujian habis itu lupa. Kenapa? Karena urutan yang mereka pelajari, yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan urutan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikanlah urutan itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, zat yang paling tahu bagaimana cara pakai tubuh manusia ini. Dan Allah menjelaskan cara pakainya, urutannya lain sebagainya, maka kita patuhi itu insya-Allah. Orang dahulu belajar sedikit dapat satu, belajar satu dapatnya 10. Dapat sedikit bisa dikembangkan kemana-mana. Dan ilmuwan-ilmuwan Islam, silahkan nanti dikaji dari 10 dekade perjalanan umat Islam, itu luar biasa bagaimana hasil capaian-capaian orang yang mengkaji dari Al-Quran, mengkaji dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dikembangkan kemana saja, dikembangkan ke sains, dikembangkan ke teknologi, dan dikembangkan ke lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara bagaimana penemuan-penemuan yang dibuat oleh ilmuwan Islam, itu tidak ada apa-apanya dengan ilmuwan Barat. Hari ini ilmuwan-ilmuwan Islam dipinggirkan, seakan mereka tidak pernah berjasa untuk masa depan bumi saat ini. Padahal sebenarnya menurut yang kami amati, yang kami analisa, memang ilmuwan-ilmuwan Islam inilah yang menjadi pionir, menjadi contoh ya bagi ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.